Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Andi Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan artikel, melanjutkan dari video sebelumnya. Dalam video ini nanti kita akan membuat list artikel, kemudian pencarian artikel, tambah artikel, edit artikel, dan hapus artikel. Oke, langsung saja kita buka project kita kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang kategori. Oke, untuk pembuatan halaman artikel ini nanti kita tinggal copy saja. Oke, kita copy 3 halaman ini. Kemudian kita rename kategori menjadi artikel. Huruf besar kecil berpengaruh, jadi case sensitif. Oke, setelah itu kategori dengan huruf kecil, artikel dengan huruf kecil. Oke, sementara seperti itu untuk XHTML-nya yang perlu kita lakukan. Untuk selanjutnya kita membuat controller, itu juga sama dengan kita mengcopy. Oke, kita rename. Kemudian kita tambahkan file pack, kemudian limit per pack. Kita definisikan pack saat di load pertama kali 0, kemudian limit kita atur misalkan 25 baris per halaman. Oke, method load itu perlu kita sesuaikan. Kalau kemarin dalam kategori kita tampilkan semuanya, dalam artikel ini nanti kemungkinan artikel itu yang ada dalam blog ini nanti tentunya sangat banyak sekali. Jadi ada baiknya kita buat pagination dan juga pencariannya juga seperti ini. Kemudian untuk search itu kita definisikan pack menjadi 0 agar ketika pencarian dilakukan itu pack diawali dari 0 lagi, kemudian di load. Kita tambahkan satu metode lagi, kita tambahkan load more. Oke, seperti ini. Pack sama dengan +1, kemudian artikel, oke, cukup seperti ini. Untuk selanjutnya kita tambahkan di list XHTML, perlu kita atur apa saja yang akan ditampilkan dalam list tersebut. Nah, ini biasanya judul yang diperlukan, kemudian waktu dibuat ya tetap, misalkan ini isi. Oke, sementara ini dulu, nanti bisa kita customisasi setelah di akhir video atau di video selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya waktu dibuat, aksi, dan hapus. Oke, mungkin waktu dibuat ini lebarnya perlu kita atur
lebih sempit ya, misalkan 160 pixel. Aksi juga kita setting lebarnya mungkin 140 pixel sudah cukup. Kita buat center. Oke, sementara seperti ini kita coba. Oh iya, untuk pencarian ini belum kita tambahkan, mungkin tambahkan di sini ya. Filter tag, misalkan dikasih placeholder. Apa tag kata kunci. Oke, mungkin biar ada jarak kita kasih margin. Setelah itu cari sudah, satu lagi tombol load more, misalkan ini di dalam div. Oke, kita coba jalankan. Oke, seperti ini tampilannya. Kemarin kategori list, kemudian ini artikel list. Oke, seperti ini. Ini yang sudah aktif adalah kata cari kata kunci dengan kata kunci. Kemudian load more untuk tambah ini masih belum jadi. Oke, kita lanjutkan untuk artikel tambah artikel. Ini adalah artikel grid. Oke, artikel baru. Oke, yang pertama yang perlu kita masukkan judul. Oh maaf, kita belum membuat controllernya. Kita copy dari kategori, kemudian artikel grid. Oke, sama dengan tadi kita
rename. Oke, selanjutnya seperti yang kita bahas di awal kemarin, artikel ini ada relasi dengan kategori. Jadi untuk tambah kategori ini butuh sebuah drop down kategori. Ini bisa kita buat seperti ini. Yang pertama kita buat sebuah list kategori, kemudian saat halaman ini di load pertama kali, kita definisikan isi kategori itu apa aja. Nah, ini kita ambilkan dari service kategori. Kategori service fan all. Oke, seperti ini sudah cukup. Oh ya, ini perlu kita kasih getter. Oke, untuk menampilkan pop up ini ya, ini bisa teman-teman klik alt insert, kemudian getter atau setter atau getter dan setter atau konstruktor atau yang lain. Oke, untuk controller artikel create sudah cukup seperti ini. Kita masukkan dalam create XHTML artikel create titik artikel judul, kemudian kategori kita tambahkan. Ini pakai komponen select one menu. Semua komponen yang ada di sini seperti P select one menu, kemudian P input tag, itu bisa dipelajari di dokumentasi Premfast. Bisa dilihat Premfast org di showcase, itu ada semuanya. Dokumentasinya sangat komplit dan sangat mudah dipelajari. Artikel create kategoris untuk value itu adalah kategori create artikel create kategori artikel kategori. Kemudian kita butuh mengisi one menu ini semua. Kategoris var cut item value cut. Oh iya, maaf, ini butuh kurang satu lagi converter. Converter ini kita kasih nama entity converter. Untuk membuat entity converter, kita bisa buat dengan menambah sebuah kelas. Misalkan kita taruh dalam package converter, kemudian kita buat kelas entity converter.
Oke, untuk entity converter ini bisa kita tandai dengan anotasi fetch converter, kemudian value. Kemudian entity converter ini kita implement dari converter. Oke. Kita implementasikan semua. Buat file. Kemudian kita isi metode get as object. Ini langsung kita loading. Jika sama dengan value, maka kita return entry get key. Jika tidak ditemukan, 0. Selanjutnya get a string. Jika tidak ditemukan contents key, maka kita put return ID kecuali Oke, untuk converter cukup seperti ini. Jadi untuk menandai ini adalah sebuah converter ini dengan anotasi fetch converter. Kemudian kita kasih nama entity converter. Ini bertugas untuk mengkonvert dari objek menjadi string ke objek. Jadi ketika dropdown terpilih, sebenarnya itu adalah objek pojok, kemudian yang perlu ditampilkan adalah stringnya. Oke, ini cukup seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk input isi. Karena isi ini berupa teks yang panjang, kita bisa buat input text area. Kalau misalkan 6. Oke, yang utama ini sudah selesai, judul, kategori, dan isi. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini adalah kategori yang kita buat tadi, kemudian ini judul, kemudian ini isi artikel. Oke, ini agar lebar full,
Ini bisa kita tambahkan style kelasnya UI Fluid. Oke, maaf, ini perlu kita atur lebar. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita tambahkan. Oke, coba kita simpan. Nah, seperti ini. Selesai untuk proses halaman tambah artikel. Oke, mungkin untuk upload gambar kita bahas di video selanjutnya ya. Sementara judul, isi, waktu dibuat, sama kategori. Oke, mungkin kategori perlu kita tambahkan di bawah cara membuat copy. Ini bisa dari sini ya. Oke, judul misalkan baris baru. Kategori. Oh, maaf. Oke, ya kan, sudah tampil. Atau ini agar agak berbeda, ukuran kita perkecil, warna kita buat agak terang. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya kita buat halaman edit. Untuk halaman edit sama. Jadi halaman edit ini tinggal kita copy nanti dari grid. Sebelum itu controllernya perlu kita selesaikan. Oke, edit ini berarti kita tinggal mendefinisikan artikel ini. Kita cari dari database. Sama saat simpan itu kita buat menjadi edit. Edit. Oh iya, ini belum kita ubah. Oh iya, untuk mudahnya gini aja ya. Oke, selesai untuk edit artikel. Kita coba.
sorry, ini masih salah target. Edit ini seharusnya artikel edit. Oke, coba kita edit. Oke, sudah selesai, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita tambah, kemudian kita edit, kita hapus, kemudian kita cari coba cara. Oke, sudah tampil. Untuk load more ini belum tampil karena ini masih keliru seharusnya. Oke, kita cari di mana kesalahannya. Kita kembali ke project, load more, kemudian find rank. Sorry, ini kebalik. Ini seharusnya first result itu adalah sama dengan pack kali limit, kemudian max result itu sama dengan limit. Oke, ini kita cek di metode-metode yang lain, di komentar misalnya nggak ada. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah benar. Nanti jika lebih dari 25 itu load more-nya akan tambah. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silahkan tulis di komentar jika ada apa itu yang perlu dibahas, kita diskusikan dalam komentar YouTube ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.